Halo semuanya, kembali lagi bersama Odi Home. Selamat malam semuanya teman-teman. Ini kebetulan ada kegiatan untuk ngecek hasil ini ya, pembersihan kaca ya. Waktu yang batu 1 hari yang lalu. Ini sekalian saya menjelaskan juga pembersihan kacanya hasilnya seperti apa pada saat menggunakan wall steel-nya ya. Jadi ini manfaat sekali buat teman-teman yang memiliki akuarium di luar maupun di dalam. Tapi yang paling banyak kejadian itu adalah di luar ya, karena akuarium di luar itu kebanyakan terjadi kena asam ya, banyak asam seperti air hujan atau air cipratan ikan ya, atau debu-debu, atau kita lagi bersih-bersih kesiprat gitu di kaca, dan atau juga bisa terjadi pada saat di semen ya. Semen itu kan kena air, itu kan ada bahan aditifnya ya, masih ada semacam aditifnya itu penguat ya, atau zat zat semacam istilahnya tuh kok dibilang tuh ininya lah, getahnya semen lah ceritanya gitu ya istilahnya ya. Jadi dia kena air tuh biasanya keluar gitu putih-putih, terus jatuh gitu ke bagian semen-semennya seperti ini nih. Contohnya ini ya. Ini teman-temannya nih. Nah ini kan kayak gini-gini kan ada getah-getah semen ini kan jatuh nih. Misalnya karena kita kebetulan di luar ya, jadi saya akuariumnya di luar kebetulan di luar. Jadi kebanyakan saya harus menggunakan sikat, serabut, atau saya semen lagi gitu loh, atau saya cat gitu misalnya. Tapi ini nggak saya cat sengaja karena cat itu kalau di luar itu ada kebanyakan suka lekang ya, jadi mendingan semen langsung begini, seperti ini semen langsung, jadi saya nggak menggunakan cat ya. Nah getah-getah begini nih kalau untuk yang akuarium kaca beton ya, biasanya begitu tuh. Nah jadi dia nempelnya ke ini nih, kayak gini nih, getah-getah gini nih teman-teman. Nah ini nih ya, dan ini real ya teman-teman ya, karena steel wall boleh, wall steel juga boleh disebutin, nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini real ya teman-teman ya, dan ini memang digunakan oleh pabrikan ya teman-teman, baik pabrikan yang besar-besar maupun yang kecil, atau yang interior-interior teman-teman ya. Jadi kebanyakan saya udah bertahun-tahun saya nonton gitu ya, mereka kesulitan membersihkan kaca, ada yang pakai semacam bor untuk alat pembersih kaca, mereka sikat, akhirnya kacanya bukan malah bersih tapi malah seperti seperti istilahnya ya, buram gitu ya jadinya ya, atau terkikis dia jadinya, jadi kristal-kristal kacanya itu jadi tidak beraturan, akhirnya jadi istilahnya itu jadi buram lah gitu istilahnya ya. Nah jadi ini kebetulan memang saya udah menggunakannya juga cukup lama, tapi baru ini ya terpikirkan saya buat teman-teman buat untuk menjelaskannya menggunakan wall steel itu ya. Dan itu kalau mau lihat wall steel itu di mana? Wall steel itu di 1 hari di video saya itu ada solusi terakhir untuk membersihkan kaca itu. Teman-teman bisa lihat di video itu bagaimana saya caranya menggunakannya, bagaimana saya memakainya, dan cara menggosoknya, cara pemakaiannya ya. Akhirnya nanti teman-teman bisa ngelihat di situ. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir lagi untuk kaca yang keraknya nggak bisa hilang ya. Memang dulu banyak teman-teman saya kadang-kadang akuarium itu dibuang sama dia, atau dia ganti baru ya, karena akuariumnya itu udah bekerak kacanya banyak sekali teman-teman. Jadi saya juga kadang sayang saya lihat itu kacanya itu akuariumnya itu dibuang gitu loh. Dan saya tuh dulu belum menemukan bahan serabut ini, bahan serabut baja ini saya belum menemukan. Tapi akhirnya saya menemukan juga pada saat itu ya, kebetulan ada pekerjaan-pekerjaan yang saya harus jalankan di interior, karena di bidang interior. Jadi ternyata saya memiliki solusi gitu loh. Saya tanya beberapa ahlinya di bidang serabut ini ya, serat ini. Terus saya juga tanya beberapa beberapa orang yang mengetahui ini, atau yang termasuk istri saya juga
kebetulan ya istri saya itu punya, istilahnya punya orang yang mengerti paham tentang ini gitu ya, temannya gitu ya. Jadi, dia menginfokan juga dan saya akhirnya memperdalam lagi, memperkuat lagi dengan referensinya, saya baca di web ya, baca di web baik pembuat pabrikan sampai, pencetaknya sampai dia produksi dan sampai cara menggunakannya. Jadi dia tidak ada di video YouTube, tapi dia ada di beberapa web yang memperjelaskan tentang wall steel ini ya. Jadi serabut serat ini ternyata semua teman-teman nggak usah khawatir. Serabut ini tidak menggores kaca, tidak melakukan, apa namanya, buram kaca, dan tidak terjadi, saat, apa namanya, kerusakan pada kaca, tidak ya. Karena apa, jenis serabut wall wall steel ini atau steel wall ya macam terbalik nggak apa-apa, nggak masalah. Wall steel ini atau steel wall ini yang, serat baja ini, spons serat baja ini bisa untuk bahan keramik ya, teman-teman ya. Bahan keramik untuk mengkinclongkan keramik atau memberikan, apa namanya, kualitas, glossy, pada keramik ya. Dan itu digosok dengan alat mesin, tapi tidak menggunakan kecepatan yang tinggi, tapi dengan kecepatan sedang dan itu akan sudah kinclong ya. Dan beda dengan kaca juga, kalau tidak beda, maksudnya sama dengan kaca juga cuma beda cara kerjanya. Kalau di kaca ini memang dia tidak melakukan ada cacat buat kaca, tapi dia, bahan wall steel ini bisa membuat kaca itu kinclong juga sama seperti keramik, cuman bedanya di kaca itu dia lebih glossy, lebih lebih apa ya, lebih mulus dibandingkan keramik. Karena keramik nggak begitu kelihatan ya, karena keramik itu memang begitu kita bersihkan itu udah kinclong, udah glossy. Karena di keramik itu kan ada semacam, bahan, eee fairing ya atau pembakaran yang semacam glossy ya atau semacam, bahan serat kaca yang dilapiskan di keramik itu ya. Jadi semakin panas ya atau single fairing atau double fairing ya, keramik itu dipanaskan, semakin kuat dia, semakin glossy dia gitu loh, kalau di keramik itu ya. Jadi kaca juga begitu, sama. Kaca semakin panas suhunya, pembakarannya semakin kuat, karena saya sudah baca dan beberapa, ahli tentang kaca ini, jadi semakin kuat dia panas suhunya, semakin, besar, kaca itu semakin kuat ya, semakin kuat, semakin tahan. Dan itu akan dilapis-lapiskan dengan beberapa kaca-kaca yang ditentukan untuk bisa kayak kaca tahan peluru atau kaca tahan, tekanan atau kaca tahan, pukulan atau kaca tahan untuk, ini goncangan atau, gempa ya. Tapi ada juga yang kaca template modelnya yang kena benturan dikit langsung pecah ya, atau karena dia memang di-setting buat untuk tidak menahan benturan yang keras ya, karena dia, supaya tidak merisikokan orang-orang di sekelilingnya atau tidak merisikokan terjadinya ada kecelakaan atau, menimpa orang yang di sekitarnya. Makanya dibuat, kaca tempered itu untuk pecahnya retaknya seperti, kalau saya bilang seperti gula ya atau seperti tanah retak gitu ya. Jadi itu saya beberapa ilmu yang saya pelajari, jadi, ternyata wall steel ini, tidak membuat semua benda yang digosoknya cacat ya. Terkecuali saya nggak sarankan untuk bodi mobil ya, karena bodi mobil ini dia beda dengan kaca, karena bodi mobil ini kan memakai vinil ya, vinil cutting ya, jadi khusus. Jadi jangan digosok ke bodi mobil, saya sarankan, karena walaupun gimana pun juga. Tapi kalau untuk pelak, saya persilakan, wall steel ini digunakan. Karena dia, berdasarkan bahan atau yang permukaannya keras ya teman-teman ya. Bukan berarti harus menggunakan semuanya, tidak ya. Jadi saya sarankan seperti itu yang paling penting teman-teman. Nah, di sini saya, memperlihatkan lagi bagaimana, cara kerjanya itu, teman-teman bisa lihat nanti di video saya yang sebelumnya yang sudah saya upload, yang solusi terakhir itu. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, jadi ingat teman-teman, kaca itu ada yang memang dari pabrikan dia tanpa ada lapisan lagi ya permukaannya, kayak semacam kaca film atau apa itu ya. Itu untuk akuarium khusus tuh biasanya dia permukaannya udah kasar, dia permukaannya udah sangat kasar atau udah sangat
sangat apa namanya, sangat keras ya, jadi tidak ada lapisan-lapisan lagi gitu teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah jadi dia tidak melukai permukaan. Nah tuh teman-teman tuh. Nah ini dia, nih ada kelihatan teman-teman keraknya teman-teman. Ini tadinya banyak teman-teman kerak nih teman-teman ya. Kerak ini banyak nih teman-teman, kerak seperti akar gitu dia. Terbanyak nih teman-teman. Jadi kelihatan banget teman-teman, kelihatan banget ya. Jadi kelihatan banget. Nah ini bekas-bekas yang saya gosok nih. Tapi dia udah nggak ada lagi nih. Kalau saya belum gosok lagi lebih ini, tapi ini alhamdulillah udah kinclong ya teman-teman ya. Jadi tidak mengganggu penglihatan kita nih. Ini masih ada teman-teman nih. Nah ini teman-teman nih. Nah ini muncul lagi karena tadi hujan barusan ya teman-teman. Karena kebetulan ini lingkungan Jakarta lagi hujan tadi barusan teman-teman. Tuh lagi hujan tuh. Nah tuh teman-teman tuh ya lagi hujan. Sekarang pun masih hujan teman-teman. Jadi ini dia muncul lagi memang, tapi kita nggak perlu khawatir teman-teman ya, karena kita bisa gosok aja langsung teman-teman seperti ini teman-teman. Tuh kita langsung gosok aja, jadi dia nggak nempel. Cuman ini yang ngalir dari sini. Ini kebetulan kan saya bilang tadi semen itu ada semacam zat ya, zat aditifnya ya. Jadi ini kebetulan ada aliran air dari sini nih. Dari sini teman-teman nih, aliran air dari sini nih, dari sini terus ke sini ya, karena kan ini kan saya pakai tutup ini, jadi tempias dia jadi ceritanya. Nah gitu, nanti jangan numpuk di sini teman-teman, karena saya dulu waktu itu lagi nggak ada waktu, nggak sempat ya, jadi saya nggak sempat untuk membersihkan kacanya teman-teman. Akhirnya jadi lama-lama jadi berkerak dia, jadi apa namanya, jadi keras ya teman-teman, kayak semacam garam gitu teman-teman ya. Jadi kayak semacam garam yang apa namanya istilahnya yang nempel teman-teman ya. Maaf nih kameranya jadi begini teman-teman ya. Jadi menempel, dan itu saya juga berusaha untuk gimana caranya, tapi saya sudah gampang karena saya sudah tahu teman-teman ya tuh. Nah jadi teman-teman udah nggak ada lagi kelihatan teman-teman tuh. Tadinya banyak teman-teman di sini teman-teman nih, kayak akar gitu teman-teman nih. Jadi saya mandangin kaca sebelah sini, akuarium sini kalau malam jelek sekali kena cahaya lampu senter, lampu HP itu seperti itu tuh. Nah kenapa saya memakai lampu HP untuk memperlihatkan malam hari di akuarium saya untuk mantau ikan rainbow saya ya, baik praikop, bosmani, dan lain-lain. Kebetulan ini udah apa namanya, sudah saya bersihkan kemarin itu, akuariumnya full bersih semua dari dindingnya. Nah itu airnya sampai sekarang alhamdulillah teman-teman ya, lihat. Ini juga airnya saya mempertahankannya sudah hampir 5 hari teman-teman nih. Sekarang masih jernih ya teman-teman ya. Nah nanti saya akan bahas tentang bagaimana air ini akan jernih tanpa ada filter, tanpa ada bahan-bahan lainnya ya. Saya nggak menggunakan garam, tidak menggunakan apapun teman-teman, tapi saya mengandalkan ini teman-teman, fermentasi oksigen ya, maksudnya gelembung udaranya teman-teman. Itu hampir 5 hari saya kosongkan akuariumnya. Jadi saya tidak menggunakan apapun, hanya saya mengosongkan akuarium ini selama 5 hari dengan memperbesar gelembung udaranya. Jadi semakin banyak gelembung udara yang saya besar, ya secara prinsip saya, logika saya, gelembung udara ini, jadi oksigen di dalam air itu tinggi teman-teman. Jadi sangat tinggi itu, dan tidak ada asam jadinya, tidak ada asam atau tidak ada bau segala macam ya. Jadi karena aerator ini sangat fungsi sekali. Tapi begitu ikannya udah masuk, saya kecilkan aeratornya sesuai dengan standar kolam sama ikannya ya, supaya tidak terlalu besar juga nggak baik, terlalu kecil juga nggak bagus. Jadi sedang saya buat seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi kaca itu saya buat seperti ini teman-teman tuh. Nah tuh teman-teman, nggak ada lagi keratannya teman-teman, dan dia tidak membuat cacat ya, tidak membuat cacat teman-teman, tidak membuat cacat kaca, tidak membuat cacat kaca teman-teman. Jadi dia permukaannya tuh licin teman-teman tuh, tidak membuat cacat tuh ya kan teman-teman. Nah tidak membuat cacat. Nah jadi cantik teman-teman. Jadi kalau kena lampu sinar matahari, kena sinar matahari itu tidak ada bekas karatannya atau bekas jamurnya atau bekas aliran akarnya, nggak kelihatan teman-teman. Jadi enak banget kita pandang ya teman-teman ya. Terus apalagi kalau malam hari kita kasih lampu lampu ya, baik lampu hias atau lampu HP ya, atau senter ya gitu, dia nggak kelihatan teman-teman tuh. Enak kita mandangnya malam-malam. Jadi segar banget ngeliatnya gitu teman-teman. Nah itulah solusi satu-satunya teman-teman. Dan ini bukan hanya omong kosong atau hanya sebagai ini ya trik ya, bukan, ini nggak ada magic, nggak ada sulap ya teman-teman ya. Saya juga nggak mau
apa, main-main ya dengan kayak seperti semacam, eee, konten-konten lainnya gitu loh, hanya untuk memperlihatkan aja tapi tidak ada bukti atau hanya judulnya aja yang membuat orang tuh penasaran, tapi kondisinya orang tidak kecewa dengan hasil yang dilihat di video gitu ya. Jadi, hanya untuk mengejar sesuatu lah mereka itu, bukan bukti atau hasil yang kita buat atau kita ciptakan video konten kita gitu, malah membuat orang jadi frustasi atau benci atau tidak suka. Itu kebanyakan, video-video yang dulu-dulu saya lihat tuh seperti itu, gini, solusinya ini, bersihkan kaca, solusinya ini. Saya sampai kadang-kadang sendiri, aduh ya Allah, saya bilang, kok bisa mereka memperlihatkan itu dengan hanya tidak ada bukti, tapi hanya judul yang membuat mereka jadi menarik, tapi hasil di videonya tuh nggak ada teman-teman gitu. Jadi kecewa juga saya sebagai penonton juga gitu. Itu udah lama teman-teman, udah 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu ya, atau 5 tahun yang lalu pun malah saya mengenal YouTube ini juga udah lama ya, hampir 7 sampai 8 tahun ya. Tapi ya itu tadi, saya berusaha untuk cari solusi. Saya udah pakai, apa aja gitu teman-teman, tapi karena memang betul teman-teman, yang kita cari kalau kata pepatah, yang kita cari kadang nggak ketemu teman-teman, kalau kata pepatah ya. Tapi kalau, yang nggak kita cari tapi ketemu teman-teman solusinya, biasanya begitu teman-teman. Nah itulah namanya doa ya. Kita doa berharap cepat itu nggak bisa teman-teman. Jadi berdoa itu kita sebagai ikhtiar kepada Allah untuk bisa sesaat menemukannya. Akhirnya saya alhamdulillah doa saya kesampaian, Allah memberikan atau, kesempatan buat saya untuk mengetahui, alatnya, bahannya, segala macam, yaitu petunjuk juga semuanya. Jadi mungkin Allah memberikan itu dari orang lain, terus akhirnya ketemu sama saya gitu loh, seperti itu. Jadi ini solusinya teman-teman ya. Walaupun nantinya teman-teman, nanti ada aliran lagi teman-teman yang lain gitu, itu teman-teman nggak usah khawatir. Ingat, wall steel itu nggak usah banyak dipakai, nggak usah banyak, digunakan, sedikit aja dipotong dan itu dipakai dengan alat yang bahannya tidak terlalu keras juga, tidak terlalu lunak, tapi yang penting bisa digosok dengan aman ya, supaya tidak luka jari atau, membuat kaca cacat. Karena di wall steel ini dia digosok itu, kita harus feeling juga, tidak asal gosok-gosok gitu juga ya. Jadi gunakan yang terbaik seperti itu teman-teman. Nah, ini kebetulan ikan-ikan saya juga udah nyaman teman-teman ya, tuh dia. Saya juga udah ngeliatannya cakep teman-teman tuh. Nah ini buat untuk yang kaca-kaca di rumah gitu ya. Kalau kaca di mobil saya belum rekomendasi juga sih, tapi bisa juga kaca mobil. Kaca mobil bisa juga untuk jamur-jamur itu, tapi hati-hati juga, mungkin kaca mobil itu beda sama kaca yang seperti ini ya. Karena kaca ini tuh nggak ada lapisan lagi dia gitu. Langsung dia tuh permukaannya udah emang licin dan keras. Kalau di mobil tuh mungkin ada lapisan lagi buat untuk mengurangi ultraviolet atau bla 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 gitu, saya nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti saya paham kaca mobil itu sensitif dia. Ada lapisan filmnya juga, ada sebagai lapisan ultraviolet dari pabrikannya, atau kita pasang sendiri film, dan itu hati-hati kalau gosok kacanya, permukaannya gitu. Tapi kalau ini nggak usah takut, kita gosok. Jadi banyak kaca. Jadi kaca rumah, kaca jendela, atau akuarium, atau bahan-bahan yang bersangkutan dengan kaca ya. Terus yang kaca meja kantor atau kaca meja yang nggak bisa dihilangkan, kelihatan banget. Jadi yang tadinya di bawah kaca itu ada gambar-gambar atau foto, atau kalau orang arsitek itu pasti ada gambar-gambar di bawahnya itu untuk buat dia mengingatkannya itu jadi kaca bening. Nah itu biasanya kartu kita pakai itu gitu. Jadi ini saya perlihatkan lagi, hasilnya ya. Jadi tidak membohongin ya hasilnya. Lihat nih, ya cakep ya teman-teman ya. Jadi bersih teman-teman. Nah tuh teman-teman. Jadi cakep, bening teman-teman. Nah kebetulan kaca ini, kan kaca itu ada bening, ada yang cerminnya, warna kaca itu ada yang bening, ada yang hijau ya teman-teman ya. Ada yang hijau, ada yang bening ya, atau ada yang, putih ya. Nah ini kebetulan kaca saya ini tipenya, kalau saya lihat itu tipenya kacanya berwarna hijau ya, kalau saya pakai lampu, terus hasilnya saya kamerakan seperti ini nggak hijau. Tapi ada juga yang warna agak agak kecoklat-coklatan, ada ya sedikit tapi dia bening, cuman dia warna coklat kok kena lampu gitu. Ada yang bening, bener-bener bening banget atau putih banget ada gitu. Jadi ini saya hijau kebetulan kaca saya yang saya iniin. Ini teman-teman tuh. Ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah teman-teman, jadinya bening. Ya, semoga teman-teman bisa
jadi ilmu ya atau pegangan teman-teman untuk yang memiliki akuarium indoor atau outdoor ya. Jadi yang outdoor boleh, yang indoor boleh, yang buat untuk apa, kayak ikan koi itu kan banyak banyak sekali pemakaian bahan ya. Kalau untuk bahan-bahan kimianya gitu, termasuk makanannya kan macam-macam tuh ya. Kadang-kadang suka nyiprat gitu ya, atau kacanya itu kena air hujan ya. Apalagi hujan kan mengandung asam ya. Nah, itu akan mengakibatkan pengerakan ya di permukaan kaca atau berjamur dia. Katakanlah itu debu atau apa gitu yang dari knalpot mobil atau asap mobil ngumpul jadi satu, hujan turun terus akhirnya asam gitu loh. Terjadi keasaman di kaca permukaan jadi bekarat gitu. Ya kan gitu. Coba kita tampung aja air hujan. Kotor nggak air hujan itu begitu saat kita endapin selama 3 hari atau 2 hari. Kotorannya di bawah gitu loh. Nah, itulah dia. Tapi air hujan itu sebenarnya bagus, menghasilkan air yang kualitas juga buat untuk ikan karena dia alami dari alam dan itu asam itu karena kondisi polusi aja dan itu bisa kita saring dan bisa kita hilangin asal kita apa namanya? Apa namanya? Mendiamkannya selama seminggu boleh gitu. Ini kolam saya juga saya nggak pernah takut dengan air hujan ya. Jadi apapun mau sebanyak apapun air hujan itu malah saya bersyukur alhamdulillah karena apa? Dengan berkat air hujan inilah ikan saya apa ya sulit untuk kena penyakit insya Allah alhamdulillah nih tidak pernah kena penyakit ikan-ikan saya nih tuh ya teman-teman dia tidak gampang kena penyakit karena air hujan ya teman-teman nih seperti ini teman-teman tuh. Jadi dia nggak gampang kena penyakit teman-teman. Karena air hujan ini termasuk obat juga teman-teman. Saya juga kadang suka nampung pakai ember. Ya pakai ember gitu ya teman-teman ya. Saya juga suka nampung pakai ember teman-teman. Nih, nih. Kuat-kuat teman-teman ikan rembu, ikan moli dulu saya tuh, ikan cupang apalagi dulu saya. Ikan cupang, moli saya tuh teman-teman tuh ikannya. Tuh, ini indukan rembo teman-teman yang udah besar-besar ukurannya 10 cm, 11, 12 teman-teman. Ada yang lebih besar, gede lagi tapi sudah ada yang kejual, udah ada saya jual ya. Saya jual yang gede-gede karena permintaan dari orang yang minta yang besar, saya kasih yang ukuran 12 cm ada, teman-teman. Betinanya ini paling banyak makan betina ya, teman-teman ya. Karena betina itu sifatnya makan, ngunyah karena dia ya bertelur juga ya, kayak seperti manusia lah. Banyak apa lagi hamil makannya banyak gitu. Ya begitu kira-kira teman-teman. Nah, ini juga teman-teman, ini air hujan saya ini kolam mana kan teman-teman ya. Ini kenapa saya tutup sebagian supaya nggak kena panas dan saya buka lagi karena biar udara matahari masuk dan mantul ke arah sana dia. Jadi mantul semua matahari itu. Saya buka dikit dan ini anakan ikan teman-teman halus-halus teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh halus-halus teman-teman tuh mana dia? Nah nggak kelihatan teman-teman malam ya. Bentar ya. Nah tuh teman-teman tuh halus-halus teman-teman. Tuh, itu baru 2 hari teman-teman. Oh, baru 2 hari teman-teman. Tuh, ini anakan rainbow merah ya teman-teman ya. Rainbow merah ini, anakan rainbow merah dan anakan rainbow gendut, rainbow balon. Saya campur jadi satu sini semua sama rainbow bosmani ya teman-teman. Gitu. Tapi saya bisa membedakan mana rainbow merah, mana rainbow rainbow balon sama rainbow bosmani yang biasa saya bisa bedain karena anak-anak rainbow ini masing-masing punya perbedaannya, termasuk praikok ya. Anak yang praikok saya tahu bagaimana apa ininya ya, paham maksudnya saya gitu. Dari pengalaman saya memelihara rainbow ini saya paham untuk tipe-tipe anak-anak ikannya rainbow ya. Jadi kalau anak rainbow yang tipe red merah itu dia lebih panjang teman-teman, panjang dan itu lebih lincah teman-teman ya. Terus kalau yang rainbow balon atau rainbow gendut, anakannya itu udah kelihatan perutnya gendut teman-teman. Itu udah pasti gendut ya. Kalau rainbow bosmani itu anak-anaknya kebanyakan ukurannya sedang teman-teman. Dia nggak panjang, nggak pendek, tapi dia sedang tuh. Tapi kalau praikok, anakannya itu banyak teman-teman, itu halus-halus dan itu bening dia. Nggak hitam-hitam kayak rainbow ini, bosmani, red sama yang balon. Tapi dia bening-bening, halus gitu, kecil-kecil. Itu anak-anakan. Pas gede, setelah gede pun gitu juga dia masih putih dia. Tapi kalau yang lain udah hitam-hitam gitu warna kan, teman-teman ya. Bedain. Nah ini kena air hujan teman-teman. Ini saya nggak begitu nih. Ini lagi hujan teman-teman tuh. Lagi turun hujan teman-teman tuh. Lagi turun teman. Lagi turun hujan ya. Tuh lagi turun hujan nih. Tuh lagi turun hujan tuh. Tuh lagi turun hujan teman-teman. Nih lagi turun hujan tuh.
Nah, saya nggak pernah takut teman-teman, karena apa, air hujan itu buat saya berkah ya. Jadi nggak usah khawatir kotor atau apa, nggak perlu, karena emang anggap kita positif aja. Setiap hal positif yang kita pikirkan pasti akan positif juga yang kita kerjakan gitu teman-teman, atau hasilnya teman-teman ya. Nah, ini air hujan cuma teman-teman nih, saya cuma pakai paranet begini teman-teman tuh. Ini membuat untuk panas sama hujan deras, supaya anakan di permukaan ini yang halus-halus ya, yang belum saya pindahkan ke sini, yang ukuran udah seminggu ya, udah seminggu atau 5 hari. Ini masih yang 1 hari begini teman-teman. Ini saya tutup sengaja begini teman-teman. Nih, karena supaya tidak kena tetesan rintikan air hujan yang besar-besar, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya dari atas gitu. Karena takutnya kayak seperti kan saking banyaknya air hujan kan bisa kena anaknya di permukaan, karena anak-anaknya kebanyakan di atas-atas teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman tuh? Nih teman-teman tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Coba ntar ya. Ini anaknya banyak nih, kalau siang kelihatan teman-teman. Nah tuh teman-teman, tuh anaknya teman-teman. Tuh teman-teman nih. Nah, ini anak rainbow bosmani teman-teman. Ya, anak rainbow bosmani tuh. Lihat sedang dia kah? Panjangnya sedang teman-teman, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Tuh anaknya teman-teman, rainbow bosmani. Ini saya lagi panen semua teman-teman, lagi panen anakan ikan ini. Mulai lagi nih start sampai 7 bulan teman-teman. Kalau yang di sana itu yang ini, yang prikok yang ukurannya gede teman-teman ya, yang bukan. Jadi saya dapat hasil dari anakan F1 F2, inilah hasilnya nih, prikok yang ukurannya besar ya, jadi di luar standarnya jantan ya prikok gitu loh. Jadi ukurannya gede, nanti saya perlihatkan ukurannya besar. Nah kalau ini kan rainbow balon semua teman-teman. Tuh balon gendut-gendut teman-teman tuh. Ini balon semua teman-teman. Ya, ini lagi pembesaran ya, macam-macam nih, ada yang baru 2 bulan, 1 bulan, ada yang ada yang 3 bulan ya teman-teman, ada 4 bulan nih teman-teman ya. Nah ini anak-anakan juga teman-teman nih, ada anak-anakan nih tuh, sebentar ya, anakannya ada teman-teman nih, saya lagi panen nih anakan, sebentar teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Halus-halus anaknya teman-teman, sebentar. Nah tuh teman-teman tuh, kelihatan nggak anaknya? Nggak kelihatan ya? Nah tuh teman-teman anaknya, tuh lagi jalan. Nah tuh teman-teman, di bawah tuh teman, kelihatan nggak sih? Nah ini saya tahu kan teman-teman apa namanya, apa kutu air ya. Ini saya nggak ngasih kutu air teman-teman ya. Ini saya hanya modal Fengli, bubuk halus sama itu air ini. Jadi Fengli itu saya tiap malam tuh saya kasih, karena apa, kutu air itu akan muncul nanti sendirinya teman-teman. Tuh kutu air teman-teman. Tuh. Nah itu nanti fungsinya buat untuk anak-anak ikan yang di sini. Tuh, lihat kutu airnya. Jalan-jalan teman-teman ya. Jadi Fengli itu menghasilkan kutu air teman-teman. Jadi saya begitu aja. Jadi Fengli saya malam saya taruh. Nah besok pagi tuh kutu airnya tuh udah ada yang muncul teman-teman. Dia putih kutu airnya, bukan merah-merah kayak yang di parit ya. Tapi putih, itu buat makanan ikan juga, makanan anak. Ini juga ada anaknya teman-teman nih. Bentar ya. Gak kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini kutu airnya banyak teman-teman tuh. Tapi bukan kutu air jahat ini teman-teman, yang buat gatal tangan enggak. Saya selama ini nggak pernah gatal tangannya. Jadi aman teman-teman. Mana anaknya teman-teman ya? Sebentar. Ada dia. Pokoknya masing-masing kolam ini udah punya anak semua. Nah itu biangnya tuh indukannya. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah jadi saya nggak pernah khawatir kalau hujan. Terus saya juga nggak pernah khawatir kalau panas, karena saya punya paranet ini ya. Karena paranet ini fungsinya buat untuk panas, menahan panas atau meredam panas matahari, dan satu lagi untuk menahan hujan yang deras supaya anakannya tidak kena tembakan air hujan ya,
anakannya, karena permukaan anakan ikan rainbow tuh di atas semua teman-teman, jadi nggak pernah di dalam, dia di atas permukaan, dia lebih sering main di atas gitu daripada di bawah. Biasanya kalau yang di bawah itu udah agak-agak besar tuh baru ketahuan, saya lihat udah gede gitu, baru saya ambil tuh. Tapi dia tidak bersifat makan anak ya, kalau istilahnya indukannya kenyang ya atau lapar sekalipun juga dia tidak mau makan anakannya juga. Karena selama ini saya perlihatkan sendiri, saya observasi sama pengalaman saya, anakannya tuh utuh, nggak dimakannya gitu loh. Malah dia makan lumut-lumut atau hasil itu tuh, hasil lumut atau rumput-rumput kecil yang di permukaan semen itu teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi inilah yang saya bilang, semuanya diusahakan yang terbaik buat untuk peliharaan ikan kita. Nah, jadi kalau saya nambah lagi di atas itu paranet, karena kebetulan paranetnya udah rusak ya teman-teman ya. Tuh, udah rusak ya. Jadi ini sebenarnya buat untuk nahan panas pertama ya. Jadi kalau udah pertama ditahan panas ke sini, jadi pas ke bawah lagi nggak terlalu panas teman-teman gitu loh. Jadi awalnya dulu ini paranet yang ini tuh belum ada yang ini penutupnya, karena saya ngandalin yang atas. Saya pikir awal panas pertama ditahan, mungkin di bawah juga nggak perlu panas sekali. Ternyata pas waktu Jakarta musim kemarau, panasnya itu sangat berlebihan dan itu luar biasa. Sampai ikan saya beberapa anakan tuh sampai mati ya, nggak kelihatan matinya tapi berkurang jadinya. Dan air pun jadi jadi berkurang karena uapnya terangkat kan, uap airnya karena panas banget kemarau waktu itu. Nah, akhirnya saya tambahin lah ini nih. Jadi yang atas itu sebenarnya untuk awal penahan panas utama yang pertama kali. Jadi perisai pertamanya itu teman-teman tuh, perisai kayak film-film aja teman-teman. Nah, itu perisai, ini perisai pertamanya untuk meredam panas paling utama, terus baru nanti ditahan sama ini yang kedua. Jadi di bawah sini itu udah adem, jadi nggak terlalu panas dan nggak panas sekali. Nah, itu juga sama gitu, karena risikonya kalau panas di risiko kita yang melihara ikan di luar tuh banyak teman-teman ya. Kadang-kadang mereka yang melihara ikan di luar atau yang beternak di ikan di luar tuh mereka nggak pernah bicara tentang bagaimana beberapa ikan mati karena panas, atau airnya terlalu panas karena kolamnya pendek gitu, atau airnya nggak ngalir tapi panas uapnya tinggi, ikan bisa mati juga teman-teman. Jadi mereka nggak pernah cerita, tapi saya tahu dengan keadaan mereka karena saya udah beberapa kali survei atau berkeliling ya, baik dari Sukabumi sampai Bogor, sampai beberapa daerah saya lihat kolam-kolam ternak ikan hias mereka gitu ya, macam-macam gitu teman-teman ya. Jadi mereka cerita lah, ini sebagian ada yang mati karena panas gitu. Terus karena kondisi kolamnya seperti ini, dari akhirnya ikan nggak stabil, karena panas akhirnya mati lagi begitu teman-teman. Jadi saya banyak pengalaman dari situ, akhirnya saya belajar untuk kolam, belajar untuk melihara ikan di kolam tanpa harus akuarium gitu. Memang sih untuk akuarium ya, saya bukan yang bilang ada beda atau tidaknya ya. Sebenarnya sih ada beda juga, dan juga ada bagusnya juga dan ada buruknya juga akuarium itu di dalam kita melihara teman-teman ya. Ini teman-teman. Ntar saya mau naruh ini dulu teman-teman. Nah ini ngopi teman-teman, ngopi. Kita ngopi dulu ya, bentar. Tidak sponsor ya teman-teman ya. Ini kopi hitam tapi tidak sponsor. Nah, ini lagi saya mau ngasih makan cacing nih. Biasa rutinitas malam. Jadi makan 2 kali sehari untuk rainbow saya, dan cemilannya itu Fengli ya untuk malam hari, sama pelet ya, pelet koi ya, buat untuk malam hari mereka supaya nggak kelaparan. Tapi kebetulan ini saya lagi mau duduk. Nah, oke teman-teman, kita santai dulu teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ini teman-teman, malam saya juga ngecek, siang juga ngecek. Kalau libur saya siang ngecek, dari pagi sampai siang sampai malam juga saya, malah di satu harian di kolam saya. Sampai kadang-kadang istri itu cemburu ya teman-teman ya, tapi karena emang kita pencinta hewan ya, apalagi kita niat untuk melihara, dan apalagi juga mungkin itu beda-beda masing individu ya. Apalagi mereka selain melihara juga untuk menjual ya, sama seperti saya juga. Itu mereka sangat-sangat peduli ya, buat mereka yang untuk
jual lagi ya, gitu teman-teman. Jadi mereka nggak main-main, kadang sampai istri itu sendiri cemburu ya teman-teman ya, atau merasa ya mungkin ada yang ngerti juga ada yang enggak gitu teman-teman. Istri kita gitu ya, yang punya istri mungkin ada yang ngerti ada yang enggak gitu ya teman-teman. Tapi yang ngerti alhamdulillah, yang bagus yang nggak ngerti ya mungkin lagi kolokan lah. Curhat ceritanya nih. Itu biasanya untuk yang farm apa peternak ikan ya, seperti itu. Tapi ya inilah kita kita malam tuh saya sampai jam 2 pun saya jabanin untuk ngontrol cek di akuarium ini teman-teman, jam 2 malam teman-teman gitu. Jadi jangan suasana itu kita buat misteri ya teman-teman, buat happy ya. Kita contoh ambil orang luar aja. Orang luar negeri itu nggak pernah setiap dia syuting itu mau baik siang malam ya. Saya kasih contoh aja ya. Dan itu nggak satu dua tiga, bertahun-tahun saya lihat video-video mereka atau orang-orang yang berjumpa langsung gitu di wisata-wisata yang pernah kita datangin. Itu saya lihat bule-bule itu nggak pernah berpikiran langsung negatif teman-teman ke suatu tempat atau tempat tinggalnya atau yang kondisi tempatnya gelap teman-teman. Mereka fair aja, positif aja mereka, fair, sangat fair sekali di lingkungannya. Jadi kita nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah memikirkan begitu. Memang saya jam 2 malam tuh saya nongkrong di sini teman-teman tuh. Tempat nongkrongan saya tuh di sini teman-teman tuh. Loh nih, duduk ini nih, bangku ini saya nongkrong nih. Ya, duduk nih saya sambil mikirin ya kalau kita kan peternak ikan gitu ya, atau melihara ikan atau yang memang branding itu kita mikirin apa besok solusi, besok besok lagi apa yang harus kita lakukan, buat planning atau rencana teman-teman. Jadi untuk ikan kita mau kita apain gitu. Ya mungkin bukan saya aja seperti ini, mungkin yang lain juga seperti itu sambil duduk sambil melamun, tapi bukan melamun bengong ya, tapi berpikir ya bagaimana mereka untuk bisa mengembangkan lagi apa yang harus mereka lakukan, mana yang tercepat, mana yang terbaik gitu loh. Seperti itu teman-teman, supaya apa, mereka yang ingin lebih cepat hasilnya lebih cepat ada yang mereka sedang-sedang aja penghasilan, untuk buat penghasilannya juga ada yang hanya sekedar hobi aja untuk melihara seperti ini gitu, ada teman-teman. Jadi tergantung masing-masing individu yang mereka untuk ini ya, untuk melihara ikan gitu. Nah, lihat teman-teman ya, enak teman-teman. Saya kalau malam ini teman-teman tuh sama istri saya sambil ngobrol di sini ya, sambil ngobrol di sini. Dan saya nggak pernah berpikiran nih, ini ada pohon mangga. Ini lebih lebat pohon mangga ya teman-teman. Kalau istilah kata orang lebih serem lah di malam hari. Tapi saya nggak pernah berpikiran negatif ya teman-teman. Itu semua kembali di psikolog kita teman-teman. Kalau psikolog kita udah kita tanamkan ketakutan atau kekhawatiran atau berlebihan, itu yang buat jadi kita mental teman-teman. Jadi mental kita tuh down terus. Jangan sampai mental orang-orang seperti kayak seperti orang-orang seperti itu down, itu akan jadi nggak ada keberanian buat untuk hal-hal yang positif teman-teman. Jadi mereka udah nggak berani di belakang. Makanya kalau saya bilang lebih baik kita kalau misalnya melihara ikan begini teman-teman, itu kita buatlah ini teman-teman nih, contohnya nih lampu nih teman-teman. Saya buat 2 lampu teman-teman tuh. Saya buat 2 40 40 ya. Jadi buat sekeliling kita itu terang teman-teman. Saya sarankan terang dan nyaman-nyamannya buat kita. Kenapa? Semakin terang lingkungan kita, udara itu kayak lepas, plong gitu. Enak teman-teman. Jadi nggak sesak napas kita, atau nggak nggak terlalu, ibaratnya nggak tertutup lah di ruangan itu. Kayak gini kan udah, apalagi pas habis hujan nih di Jakarta tadi habis hujan, enak ruangannya teman-teman. Jadi kayak kita kayak di Bogor atau kayak di puncak gitu, teman, udaranya seger, daun-daun pada basah ya, tanah basah, udara tanahnya juga enak kita hirup gitu. Jadi kalau menurut saya semakin ruangan itu semakin terang atau ruangan itu semakin nyaman kita ambil positif dan terang seperti ini, semuanya juga jadi lega teman-teman, jadi nyaman banget. Lihat udaranya segar ya, enak teman-teman ya, seperti itulah kira-kira. Nah nih teman, ini saya mulai lagi dari awal nih sampai 7 bulan atau 1 tahun. Nah, saya kasih info lagi teman-teman, ikan rainbow itu ya, apabila rainbow bosmani ya, yang paling menyolok sekali itu adalah yang menyolok nih ya, menyolok tuh maksudnya yang kelihatan sekali. Apabila rainbow itu mengalami keracunan, mengalami sesak pernapasan atau
air yang buruk atau kondisi air yang kurang baik ya, atau terkontaminasi, yang paling mencolok itu adalah rainbow bosmani, rainbow blue, rainbow balon, teman-teman. Apabila teman-teman melihat warna rainbow bodinya, badannya itu, kalau sudah semuanya biru kehitam-hitaman sampai ke bawah perut, itu teman-teman cepat-cepat angkat ke tempat air rescue ya. Air rescue atau air yang bersih, air yang sudah lama kita endapin bertahun-tahun untuk pengobatan. Contoh ini adalah air nih. Ini air rescue nih. Nih, ini sebenarnya nih air rescue atau air pertolongan ini. Jadi kalau ada ikan rainbow saya yang menggap atau oksigen atau lambungnya atau bermasalah dengan kondisi badannya, saya celupkan ke sini nih. Karena air ini ya saya nggak pernah ganti-ganti. Jadi kalau saya ganti pun air ini saya sedot masuk ke ember, teman-teman. Dan ini tidak ada obat-obatan ya teman-teman, tidak ada garam, tidak ada obat-obat lain, tidak ada. Tapi hanya air alam aja, jadi dari hujan, air tanah. Tapi udah saya gunakan bertahun-tahun dan ini adalah obatnya. Jadi kalau misalnya ada ikan yang kondisi nggak menafsu makan, terus dia sakit atau dia badannya biru semua atau segala macam, itu dari kolam ini pernah dulu ada ini. Dia masalah kerusakan pada pencernaannya ya, ikan saya rainbow bosmani. Saya begitu dia udah biru badannya kehitam-hitaman, tuh saya angkat langsung. Tuh ciri khasnya tuh dia mau kehabisan oksigen di dalam badannya, langsung saya pindahkan ke sini teman-teman. Nih air ini nih. Alhamdulillah selama 2 hari dia mulai berubah. Jangan kita kasih makan dulu, biarin aja dia sampai dia ini. Jangan kita pegang ya, kita lus-lus atau kita angkat-angkat, kita pecet-pecet perutnya, itu nggak ada ya teman-teman ya. Jangan pernah kasih napas buatan dari mulut kita atau pencet-pencet perut-perutnya, karena dia bukan seperti kita punya paru-paru ya teman-teman, paru-paru dan itu kantong udara ya, beda ya teman-teman ya. Jadi jangan kasih pernapasan dari mulut kita, karena pernapasan dari mulut kita itu adalah asam, karena dihasilkan dari lambung, dan ikan tidak bisa pernapasan itu masuk asam yang dari mulut kita ke mulut dia, ke badan dia, itu mengakibatkan jadi lebih parah lagi. Jadi biarin aja nantinya ini. Teman-teman musang, teman-teman lihat nggak musang tuh, musang teman-teman tuh, musang, lihat ya musang teman-teman. Nah tuh musang, nah lihat nggak teman-teman tuh. Nih teman-teman, disinilah hebatnya kebun binatang teman-teman. Musang ya, kebetulan dia jatuh licin tadi, kaget saya. Tapi saya udah biasa karena suka manjat pohon mangga, dulu ada buahnya, musangnya banyak teman-teman. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Jadi jangan pernah itu ya teman-teman. Jadi kalau udah nanti ada badannya biru semua, kondisi badannya kurang bagus ya teman-teman. Terus kondisi badannya itu jadi kayak semacam semacam lembam gitu ya. Itu cepat-cepat pindahkan ke air yang kita udah siapkan bertahun-tahun untuk rescue. Nah, inilah dia saya bilang teman-teman, nih airnya. Ini kolam ini teman-teman nih. Nih kolam ini nih. Ini kolam ini nih rescue nih buat saya. Jadi kalau ada ada ikan yang sakit atau ikan yang segala macam yang bla 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 lah, pokoknya saya celupkan ke sini, saya pindahkan ke sini semua. Atau berapa ekor gitu kita pindahkan. Biarin 2 hari 3 hari. Alhamdulillah. Contoh, misalnya ikan habis jatuh nih teman-teman ke kolam saya nih, jatuh nih ikan-ikannya ke sini, jatuh nih ke lantai ya, jatuh. Terus kita kan nggak tahu ya, mungkin nggak tahu udah berapa lama, tapi saya suka ngecek, jadi akhirnya ketahuan tuh ikan di bawah, saya masukin lagi ke dalam. Walaupun dia masih apa gitu, entah itu udah lama apa belum, saya nggak tahu ya kapan dia jatuh. Tapi alhamdulillah teman-teman, di kolam ini, alhamdulillah dia balik lagi normal. Tapi badannya udah biru, udah kelihatan hitam-hitam gitu, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya kolam itu siapin satu kolam yang ukurannya besar seperti ini boleh, atau kolam yang ukurannya besar itu air yang tidak pernah diganti teman-teman, air yang tidak pernah diganti atau yang tidak pernah dicampur sama yang lain-lain, tidak ada obat-obatan, tidak ada garam, tidak ada bahan kimia lain, tapi air murni dari hujan sama air tanah. Insya Allah teman-teman, itulah obat satu-satunya ikan yang bisa kita tolong apabila dia mengalami sakit ya teman-teman, atau mengalami bermasalah dengan kantong udara, atau habis kita ganti air, atau dia ganti air kan otomatis kan kalau air baru kan dia langsung ini ya, oksigennya tidak dapat dia terima dengan bagus ya, itu akhirnya kan mulai kayak biru gitu badannya gitu ya. Nah itu kita pindahkan sini cepat-cepat teman-teman, kolam ini atau kolam yang teman siapin, itu salah satu solusinya juga gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, ini saya
sekarang mau apa ya, mau mandi nih teman-teman nih, mau mandi habis pulang. Jadi ini saya juga pengen jelasin aja yang kemarin, yang waktu video saya sebelumnya untuk pembersihan kaca, itu wall steel itu semua serba bisa teman-teman. Jadi wall steel itu fungsinya adalah mengkilapkan permukaan, bukan membuat rusak kaca atau merusak permukaan, bukan. Dia memang bahannya halus, 0,3 mikron kalau istilahnya tuh dalam bahan ininya, dia 000 gitu teman-teman. Jadi kalau kita beli itu bahannya dia 0,0000, 0,0000. Nolnya itu ada 3. Nah tuh, tapi ada yang 0,0, kalau yang paling halus adalah 0,000. Kalau yang sedang 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,10 teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman yang menggunakannya. Jadi nggak usah khawatir lagi ya. Mulai sekarang kalau ada karat-karatan nanti saya nanti akan videokan ya bagaimana nih. Ini parah nih teman-teman nih. Karena saya belum gosok ya, nanti kita praktekkan ya untuk di kaca ini gimana kinclongnya ya. Jadi saya luar dalam teman-teman, kaca itu saya gosok ya. Jadi gosoknya juga pakai perasaan ya, jangan nggak pakai perasaan. Boleh pakai mesin tapi pakai perasaan juga gitu. Yang penting intinya pada saat kita menggunakan wall steel itu harus ada juga ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi nggak ngasal aja kita melakukan untuk gosok itu. Kalau permukaan keramik ya teman-teman, itu nggak boleh basah teman-teman gosoknya, harus kering gitu teman-teman. Nah, karena nanti pada saat setelah dia gosok pakai wall steel itu, nanti ada semacam bahan kimia untuk pelapisnya atau mengkilatkan lagi teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi beda ya sama keramik. Kalau untuk kaca, boleh kering, boleh basah. Contoh misalnya, karena saat dia keraknya tebal teman-teman, teman-teman boleh gosok pakai bahan yang halus ya, atau bahan yang lain kayak spons yang halus sebelum pakai wall steel ya, boleh. Tapi jangan pakai menggunakan serabut cuci piring yang steel stainless. Itu juga kaca nanti bare-bare teman-teman. Jangan ya, pakai aja yang spons dulu, nanti baru gosokin pakai wall steel gitu. Tapi wall steel itu bisa digunakan hanya dengan menggunakan sabun hijau ya, yang buat cuci piring teman-teman. Saya nggak mau promosikannya lagi, saya sekali lagi bukan sponsor, tapi dia buat cuci piring itu paling bagus. Kenapa saya bilang pakai sabun hijau daripada sabun-sabun yang lain ya? Karena sabun hijau itu kalau ibaratnya, kalau asam itu kan lebih cepat ngangkat ya. Karena asam itu bisa lebih cepat ngangkat kotoran. Ya, dari bahan apapun yang berbau asam itu akan lebih cepat mengangkat kotoran. Ya, jadi asam apa yang asam aja. Jadi cairan asam itu cepat mengangkat kotoran. Nah, makanya pakai sabun itulah, sabun cuci piring itu. Jadi kasih permukaannya sedikit aja, nggak usah banyak. Kasih, karena dia mengandung asam juga, sabun cuci piring itu, gosok, gosok aja di area yang memang teman-teman ingin lakukan gitu. Nah setelah itu jangan lupa saya ingetin lagi, jangan pernah pakai kain lap atau kain basah, pakai bahan kertas atau tisu. Lebih baik tisu ya, kertas itu buat untuk lap kaca yang gede ya, kondisi lagi kotor. Tapi kalau untuk yang kaca-kaca akuarium kita, pakai tisu aja nggak apa-apa, beli tisu 10.000 kok banyak, atau yang 20.000 tuh nggak rugi kita. Dan itu nggak makanya juga nggak banyak, cuman hanya untuk mengelap polesan aja. Tapi jernihnya penyerapan tisu itu lebih bagus dan lebih mantap, lebih baik dibandingkan yang lain-lain teman-teman. Karena tisu itu kan halus ya, jadi penyerapannya lebih cepat teman-teman, lebih kuat dia di permukaan kaca. Itu senyawanya dia. Hebatnya di situ tisu itu, kelebihan tisu itu. Ya buat untuk muka segala macam lebih cepat dia. Karena apa? Dia kan tipis, jadi penyerapannya lebih kuat dibandingkan kertas yang tebal atau kain atau segala macam teman-teman. Dan dia tidak membekas teman-teman untuk tisu itu, tidak tergores, tidak terbaret ya gitu. Nanti saya akan buat tutorial lagi bagaimana cara menggunakan wall steel dan apa yang harus tidak boleh dilakukan oleh wall steel ya, karena wall steel itu sensitif juga, jangan taruh sembarangan, jangan dibungkus sembarangan, jangan diletakkan tempat-tempat daerah-daerah sembarangan, karena dia kalau kondisinya tidak suhunya kering, nanti teman-teman bermasalah nantinya. Nanti saya akan kasih tahu ya, gitu. Nanti saya kesimpulkan lagi. Nah, oke ya teman-teman ya. Selamat malam ya teman-teman. Ini semoga
besok hari yang baik buat teman-teman yang untuk bekerja dan menghasilkan, rezeki ya teman-teman. Insya Allah jangan lupa berdoa untuk kita melakukan pekerjaan, baik dari yang kasar sampai yang halus pekerjaan kita, tetap kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, walaupun rezeki itu nggak langsung dapat, tapi insya Allah, Allah udah menjanjikannya kapan nanti akan kita lihat, Allah tunjukkan, ya Tuhan tunjukkan ya buat untuk rezeki itu datang. Kita penting sabar, kita giat, rajin aja bekerja, ya teman-teman ya. Terus santuy juga jangan lupa, gitu teman-teman, karena pekerjaan itu kita harus jujur, jujur semuanya ya. Saya harap semua juga yang di video, yang kreator-kreator baik baru maupun lama, jujurlah untuk melakukan konten-kontennya ya, jangan menyesatkan juga gitu, maksudnya buat untuk hal-hal yang yang tidak benar gitu ya, apalagi untuk mengejar viewer gitu ya, mencari viewer banyak gitu dengan judul yang begini-begini gitu, kasihan gitu loh, karena mereka juga pengen berharap yang bagus malah dapatnya yang tipu-tipu kayak gitu-gitu ya, tuh kebanyakan itu tuh kayak gitu tuh. Saya banyak juga sih saya dengar beberapa komentar orang luar gitu ya, judul dengan isi itu nggak sama orang Indonesia itu. Jadi orang Indonesia tuh banyak konten kreatornya isinya apa, judulnya apa, gambarnya apa gitu, tapi pas begitu sampai habis nggak ada apapun gitu loh, itu janganlah, kasihan penontonnya juga gitu. Apalagi YouTube juga nggak sortir ya, YouTube juga nggak bisa sortir semuanya, apalagi YouTube juga nggak bisa menelaah dia saat semua video-video yang dikirim ke YouTube sendiri gitu loh, YouTube official-nya gitu loh. Tapi kalau di YouTube luar negeri, saya beli official luar negeri, saya lihat itu mereka konten itu disortir bener-bener loh. Tapi saya nggak tahu ya, di Indonesia apa disortir juga nggak sih konten-konten yang benar atau tidaknya gitu loh, karena kayaknya kurang ini ya, kurang YouTube Indonesia kayaknya nggak itu banget ya, kayak nggak terlalu aktif juga saya lihat ya gitu. Tapi YouTube luar negeri gitu yang kayak di Amerika gitu tuh cepet mereka ya, apapun itu sortir mereka. Kadang laporan itu lebih cepat mereka respon gitu loh. Ya mudah-mudahan aja lah YouTube official bisa memilah-milah mana yang benar mana yang enggak gitu ya. Kasihan penontonnya juga gitu, hanya untuk mengejar cuan biar cepat dapat. Ya saya kasih tahu aja nih teman-teman ya. Saya aja buat video begini teman-teman, memang berharap cuan, tapi maaf-maaf kata nih, nggak ada yang cepat teman-teman untuk menghasilkan sesuatu, kecuali kalau kita nyuri, terus pakai ilmu magic atau pakai perdukunan atau pakai ilmu goib atau apa, ya mungkin lebih cepat ya, tapi ya dosanya banyak teman-teman. Tapi kalau memang mau sabar kita teman-teman, hasilnya pasti akan tidak membuat nyesal teman-teman. Jadi santai aja kalau membuat YouTube itu, jangan nimplung-nimplung ya, yang bukan kategori hewan aja masuk, kayak misalnya bengkel masuk ke hewan gitu loh. Saya juga bingung, yang bukan kategori hewan juga masuk gitu loh, kayak masakan, kan aneh gitu. Bukan di jalurnya tapi masuk ke hewan-hewan, jadi kan campur-campur gitu. Jadi itu yang membuat kadang-kadang risih juga kita. Kita pengen lihat, untuk hewan-hewan semuanya, malah ada bengkel, ada masak-masakan, ada yang, blog-blog yang lucu-lucu, funny-funny apa gimana gitu loh, aneh gitu loh. Kalau masalah kucing sih nggak masalah, itu hewan, memang pokoknya penting jangan hewan aja. Kalau hewan sih nggak masalah, mau semut pun nggak masalah, yang penting dia, kategorinya adalah hewan dan peliharaan, bukan bukan musik masuk ke situ gitu loh, bukan musik masuk ke hewan, bukan bukan blog dan orang masuk ke hewan gitu loh. Jadi kita mau nonton yang lain, muncul dia gitu, muncul blocking-blocking cara mengejar viewer itu yang buat saya kan kesal juga loh. Saya pengen nonton, misalnya, si pencari Rainbow ini di danau tuh ya. Nah, jadi udah habis gitu, terus nggak lama dia muncul tuh, tentang bagaimana cara supaya YouTube kamu bisa 10 juta gitu. Aduh nggak mungkin itu semuanya, YouTube 10 juta dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Udah dijelaskan sama YouTube. YouTube itu bilang, official bilang, untuk mendapatkan itu Anda harus bertahan selama 2 tahun untuk kreativitas. Gitu, nggak ada secepat itu, kalaupun secepat itu pun paling, Saporsap itu hancur loh, jangan pernah kalian lakukan ya teman-teman ya. Saporsap itu ngerusak tuh, YouTube udah memang YouTube menganjurkan tapi bukan untuk, jamaah ya, gitu loh Saporsap itu ya. YouTube itu untuk sebagian, tapi bukan untuk jamaah. Ini kebanyakan udah grupnya tuh banyak Saporsap, jadi kalau kalian mau lihat sebenarnya, itu dilihat di studio
YouTube ya, studio YouTube tuh jelas loh. Jadi tampilan aslinya berapa, tampilan yang, tampilan di viewer di beranda teman-teman yang kalian lihat itu berapa, misalnya, subscriber-nya misalnya 135.000 misalnya ya, tapi pemiliknya itu dia tahu berapa aslinya, karena di YouTube Studio itu tidak bisa dibohongin. Misalnya 135.000 misalnya gitu subscriber-nya ya, itu udah saya lihat, karena punya saya sendiri begitu. Subscriber saya cuman, 44 teman-teman ya, 44 teman-teman. Tapi aslinya di studio YouTube saya, itu cuma berapa teman-teman, itu 41 teman-teman. Jadi kalau yang, 135 misalnya 135.000, itu belum tentu teman-teman, di tampilan beranda aslinya, yang di komunitasnya segitu, tapi begitu si pemiliknya lihat di studio YouTube-nya yang memang untuk analisis data, itu dia nggak segitu, paling dia 100 gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah buru-buru lah, santai aja, karena apa, kita nih di YouTube ini menikmati karya orang, bukan mencari kesempatan, menghancurkan karya orang juga, atau tidak menghargai karya orang gitu, hanya untuk mencari cuan cepat gitu loh. Kalau memang mau cepat dapat uang, kerja gitu teman-teman, kerja ya, kerjalah, rajin kerja, rajin belajar gitu loh. Jadi jangan berharap, cari cuan dengan cara yang kurang pantas gitu loh, sampai ada yang berkali-kali masuk gitu loh. Jadi kita yang menonton ini terganggu teman-teman, terganggu banget, karena apa, yang nggak konten kita untuk peliharaan masuk, yang lain-lain gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa mengurutkan mana yang konten ini, jadi bercampur aduk gitu teman-teman. Kayak musik contohnya, musik tuh musik semua teman-teman, musik semuanya. Nggak ada yang masuk masak-masakan, pakaian, nggak ada teman-teman, musik semuanya. Nah, yang paling parah tuh hiburan, ya pokoknya ya apalah yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan jalur-jalurnya ya, tuh. Kayak hewan aja nih, peliharaan hewan nih, aduh, ada bengkel masuk, padahal saya nggak, jujur aja teman-teman, saya nggak subscribe bengkel, saya nggak subscribe, apa namanya, masak-masakan teman-teman, tapi masuk teman-teman subscribe-nya, masuk, link masak-masakan ke hewan. Padahal saya lihatnya, nanti saya perlihatkan loh, saya tidak ada bengkel-bengkel gitu loh. Nggak ada, saya khusus ikan-ikan semuanya, saya khusus, hewan-hewan semuanya, entah itu kucing, binatang, burung, segala macam, pokoknya hewan semuanya. Tapi bisa masuk ke beranda kita, atau ke list kita buat untuk selanjutnya kita mau hidupin video hewan-hewan berikutnya gitu ya. Ya mudah-mudahan YouTube bisa bisa mengatur lagi gitu loh, karena YouTube saya lihat udah berantakan ini, apa aja masuk, jadi campur aduk gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngelihat yang harus sesuai kita inginkan gitu ya. Pokoknya sambil bekerja, sambil santai, dan udah dibilang YouTube, itu butuh Anda 2 tahun gitu. Kalau mau cepat tuh nggak ada teman-teman. Jangan ikutin orang-orang yang ngatasnamakan bla 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 kayak gini, yang mengatakan saya, ini berhasil begini-begini. Itu hanya cari peminatnya aja buat kalian supaya subscribe, supaya kalian bisa nontonnya, supaya itu doang, gitu loh. Cara memancingnya tuh gimana, makanya orang kita lebih cepat gampang dipancing dibandingkan orang luar. Banyak orang luar komplain masalah YouTube kita gitu teman-teman. Karena apa ya, judul nggak sama, gambar nggak sama, isinya apalagi teman-teman. Apalagi deskripsinya kagak ada teman-teman. Pada udah campur aduk semua, entah apa isinya gitu loh. Jadi saat-saat doang konten kreatornya gitu loh. Dan itu janganlah ganggu gitu loh, kalau bisa ya kita jalurnya, atau sudah gitu jangan jangan juga nipu-nipu orang. Biarlah mereka berkreator, berkreasi, dan saya harap teman-teman yang kreator nih, baik yang baru mau yang lama pun sekalipun, ya baca aja, nggak usah ngikutin orang video-video yang yang lebay-lebay atau yang memang muluk-muluk gitu loh. Tapi kalau memang itu menurut Anda bagus, ya nggak masalah tonton kalau orang itu membuat, suatu edukasi ya. Tapi kalau emang orang itu ini, udah nggak perlu lagi, karena itu jadi jadi apa ya, jadi bahan dia buat untuk menambah viewer gitu loh. Padahal dia tuh nggak ada apa-apanya, itu saya banyak tuh udah saya lihat begitu. Dan banyak lagi, udah banyak komplain di YouTube itu. Mereka sharing bagaimana YouTube itu seperti ini gitu loh. Orang-orang kreatornya kok kayak gini-gini. Itu bukan saya doang yang ngeluh, banyak yang ngeluh sebenarnya. Apalagi yang sok-sokan udah seakan-akan udah kayak jadi tim YouTube lah, yang kreator-kreatornya udah
seakan-akan udah jadi sebagian YouTube gitu. YouTube sendiri pun nggak pernah buka lowongan buat untuk kayak kalian, kayak kreator ya kreator aja gitu, nggak perlu, oh saya udah di misalkan orang kita kan begitu, kayak ibaratnya gini, baru di sekali SMS sama presiden langsung seakan, wah gue udah kenal presiden, wah gue akrab sama presiden, gitu. Kayak gitu orang kita tuh. Itu terlalu lebay namanya. Jadi biasa aja, kalau emang kreator ya kreator aja. YouTube nggak akan pernah konsisten dengan orang-orang yang berkreasi ya ini kayak gini-gini baru berapa bulan itu berapa tahun juga udah seakan-akan udah dekat sama YouTube, terus merasa udah jago, udah hebat, tapi itu nggak perlu. Jadi santai aja, kita sambil kerja, sambil berikhtiar, sambil melakukan buat untuk apa namanya konten kreator itu yang benar ya, karena hal-hal yang kayak gitu tuh membuat orang jadi sesat jadinya gitu loh. Jadi bingung, jadi galau juga, bukan malah lihat hasil yang bagus, malah jadi kita dapat yang galau gitu loh. Kan di YouTube ini fungsinya buat apa? Memberikan info, pengetahuan, informasi, pengetahuan, terus kreator-kreator atau imajinasi atau kreatif-kreatif orang-orang yang memang benar-benar di bidang jalur kreatif gitu loh. Nggak asal cuma hanya cari cuan doang, terus besoknya selama 3 bulan dah berhenti, nggak ada ide lagi gitu. Nanti comot punya orang, comot punya orang, comot punya orang, kayak gitu-gitu. Nggak usah kayak gitulah ya, mulai sekarang gitu loh ya. Saya minta maaf sebelumnya nih kalau ada apa-apa. Ya, saya mau istirahat. Jadi minta maaf nih kalau ada keluhan-keluhan yang sekalian saya tuangkan juga ya, keluhan-keluhan ini. Mungkin insya Allah ya YouTube bisa lihat juga, bisa mengkoreksi lagi, YouTube bisa pembaruan lagi buat konten-konten kreator yang gimana-gimana ya, yang nggak sesuai dengan komunitas atau emang yang nggak pantas gitu ya. Kita bisa juga lapor ke YouTube kalau emang nggak pantas, itu kita bisa lapor. Tapi jangan yang udah bagus, YouTube orang udah bagus, jangan dilapor, jangan dibuat YouTube orang itu jadi diblokir ya. Hati-hati ya. Ingat ya teman-teman, kita memang nggak saling kenal ya teman-teman ya. Kita nggak saling kenal. Tapi kalau teman-teman berbuat jahat untuk YouTube orang yang bagus, yang udah memang besar YouTube-nya, atau memang yang sudah bagus dinilai sama YouTube sendiri official, atau orang suka, terus Anda sirik atau Anda nggak suka segala macam ya, maaf kata nih teman-teman ya, maaf kata nih teman-teman. Apa yang Anda lakukan itu nanti akan terjadi di kuburan teman-teman ya. Saya yakin ya di kuburan. Karena apa? Allah tidak menyukai orang yang syirik, orang yang musyrik dan orang yang iri. Ya. Karena rezeki kamu tuh di dunia akan nyata. Ya, nyata tidak akan mendapatkan apa-apa. Nyata itu real loh. Itu bukan ini, bukan memang ecek-ecek, bukan. Nyata loh apa yang kamu lakukan. Jadi jangan pernah melakukan hal yang bagus terus kamu buat YouTube dia jadi nggak berjalan gitu ya. Hati-hati. Tapi kalau emang YouTube yang memang YouTube yang menyesatkan atau YouTube kreator yang membuat kericuhan atau membuat masalah hanya demi viral, silakan laporkan, karena itu membuat meresahkan juga gitu loh. Jadi kita bilang mana yang bagus, mana yang enggak ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini udah cukup lama juga. Saya sebelumnya minta maaf kalau emang ada yang tersinggung atau yang salah-salah kata atau kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan yang didengarkan sama teman-teman yang memang merasa seperti apa gitu. Saya juga nggak menyindir yang lain-lain, tapi saya mengoreksi aja hanya untuk menuangkan keluhan-keluhan saya di YouTube. Tapi semoga ini akan jadi pembelajaran kita semua dan saya juga, dan kita akan jadi sama-sama buat YouTube itu jadi terarah ya, jadi memang benar-benar kualitas ya. Jadi bukan hanya kita udah nggak kerja, kita hanya dengan YouTube seakan-akan kita dapat puluhan juta. Enggak teman-teman ya, itu saya udah bilang enggak, kita tetap kerja ya teman-teman. Kalau yang udah puluhan juta itu mereka memang benar-benar kreatif teman-teman, dinilai orang kreatif, dinilai orang benar-benar hasil originalnya dia sendiri gitu ya, bukan asal tempel-tempel punya orang, comot-comot gitu ya, diambil terus dikasih watermark gede-gede gitu, padahal itu punya orang tapi videonya dikasih watermark supaya orang lain nggak bisa nyomot gitu ya. Itu saya ketawa, saya lihat lucu gitu cara mereka kerja orang-orang kreator gitu. Jadi ya itu semua tolonglah yang terbaik. Jadi saya mohon maaf ya sebelumnya. Jadi tetap kita jadi semangat, konten kreator terbaik, dan kita berkarya dengan benar-benar berkarya yang luar biasa ya, hasil dari karya kita dan apa adanya karya kita itu lebih bagus dibandingkan yang harus kita banyak ini banyak itu gitu ya. Nggak perlu ya, apa adanya aja, nggak usah diatur-atur, yang keluar itu gitu. Kayak Mbok Marni itu lihat apa adanya tuh loh, di desa pakai kameranya jadul tapi viewernya, subscribernya coba nggak bohong-bohong, itu tuh nggak pakai WhatsApp itu Bu Marni itu, orang Jawa itu yang di kampung Jawa daerah mana tuh saya lupa tuh, itu lihat
subscriber-nya dengan sendirinya teman-teman, sampai luar negeri, ada di Singapura. Kenapa? Mereka kangen kampung, lihat Bu Marni masak pecel, masak sambel, ya coba perkampungan, yang rindu di luar negeri, yang rindu kampung, kangennya hilang kan gitu. Nah, begitu aja teman-teman, itu bagus video begitu. Jadi apa adanya gitu loh. Terus ada lagi tukang yang udah pakai HP jadul sampai dan begitu dapat platinum dia bisa beli baru. Itu tukang loh, tukang yang nggak sekolah, cuma hanya tukang, tapi dia bagus. Kreatornya apa? Hasil bangunan yang apa adanya. Jadi itu berhasil. Nggak ada yang kayak kita yang kreator sekarang ini yang sibuk sub, terus sibuk nonton orang yang merasa udah jago di YouTube, yang jadi sebagai apa ya, sebagai tutor lah, sebagai inilah gitu. Itu sebenarnya dia mancing kalian tuh buat untuk nambah subscriber dia gitu loh, interview dia. Padahal dia juga sendiri juga bingung, takut-takut dia sebenarnya. Ini tertarik nggak nih orangnya gitu. Mereka juga seperti itu. Jadi nggak usah berlebihan. Buat aja kayak sederhana, yang kayak Bu Marni sama yang tukang itu. Apa adanya aja, munculin nggak masalah. Orang suka di like, orang suka di subscribe gitu loh. Pingin supaya lanjutan lagi subscribe, kalau subscribe ya. Terus kalau misalnya nggak kalau pingin senang dengan apa hasilnya, di like gitu loh. Seperti itu aja udah gitu teman-teman. Jadi ya oke ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Ini curhat juga jadinya saya. Ya nggak apa-apa sih, biar kita juga saling mengoreksi teman-teman. Ya teman-teman ya, ini saya juga udah mau mandi, mau istirahat, dan ini juga udah mulai malam ya, mau takut nanti masuk angin kalau saya lamaan mandi tengah malam. Nah ini dia hasilnya teman-teman ya. Jadi semuanya sudah saya jelaskan dan semuanya sudah jelas. Dan apabila ada yang kurang jelas, boleh di komen ya. Yang mau komen silakan, yang nggak mau komen juga nggak apa-apa. Tapi apa adanya aja, nggak usah dibuat-buat ya untuk komen. Jadi apa adanya aja. Memang pengen tahu boleh, yang pengen detail boleh gitu. Jadi saya juga apa adanya semua kok. Jadi kita bekerja, hidup apa adanya, tapi kita tetap ikhtiar dan nggak ngoyo-ngoyo juga gitu ya. Oke, selamat malam semua teman-teman ya. Semoga sukses, apa yang kalian kerjakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan tercapai. Insya Allah semuanya akan berhasil. Yang penting kuncinya adalah kesabaran, ya, sabar, berdoa, dan tetap semangat, terus bekerja. Oke, selamat malam untuk Rainbow Fish Nusantara dan dunia. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odivis Home, bye-bye.